Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah ini sudah selesai dalam proses pengecatan mobil Corolla Altis, sahabat. Dan warna ini awalnya warna original. Warnanya itu kode warnanya saya juga nggak tahu kode warnanya apa. Yang jelas ini mobilnya diganti warna menjadi 46V atau Red Soul Mazda CX-5, sahabat. Nah, pengecatan ini full body luar dalam, tetapi kan dengan kondisi ruangan saya yang kurang steril, jadi saya memutar kepala saya, memutar pikiran supaya gimana caranya hasilnya bisa maksimal dan tidak terkendala. Nah, akhirnya saya ngecat bagian dalam dulu, sahabat. Dalamnya dicat dulu, luarnya biarin. Cuman kalau untuk bagian dalam kap mesin sama bagasi saya bareng sama bodi luar, karena kan posisinya ketika membuka bagasi atau kap mesin nggak ngesamping, jadi nggak ngeganggu dinding spray boot gitu loh, sahabat. Jadi itu masih aman. Jadi kalau untuk pintu inilah yang bikin was-was, karena kan kalau misalkan buka tutup bisa aja ini sama ini beda gitu, atau pintu sama pintu beda gitu. Tapi yang saya bahas akan lebih detail lagi, karena itu sebuah cara. Dan untuk pengaplikasiannya yang mulai dari awal itu bagaimana. Sedangkan kalau untuk warna candy itu kan cenderung harus basah. Kenapa sih harus basah? Karena kan yang pertama teksturnya biar pecah, biar butiran-butiran itu benar-benar halus. Kalau misalkan nggak basah biasanya dia butirannya itu berpasir atau bulat-bulat gitu loh, sahabat, mendem gitu. Nah, itu juga harus didukung dengan angin. Yang pertama saya lakukan adalah ketika mengaplikasikan ini, sebelum diaplikasikan saya harus meyakinkan bahwa catnya ini kuat, karena kan aplikasinya saya harus basah. Nah, yang pertama dilakukan adalah saya komunikasi juga sama pemilik mobil, sama tukang saya, bahwa cat lamanya harus dipapras. Nah, itu juga akan lebih berpengaruh banget, sahabat, karena cat lamanya itu kebetulan itu nggak kuat pada saat mau diaplikasikan. Takutnya juga begitu, maksudnya takutnya nggak kuat, jadi akhirnya saya kupas. Pengupasannya itu menyeluruh kecuali bumper sama atap, tapi di epoxy full. Nah, kalau bumper kan bodi plastik, dia agak repot lah, sahabat. Kalau untuk plat ini saya kupas total sampai ke temu cat orinya, karena ini sejarahnya atau dokumentasinya ngecatnya juga baru beberapa kali, jadi masih dapat untuk di sanding sampai ke dasar cat ori. Jadi untuk anti karatnya itu masih aman. Tapi kenapa harus divoksi? Nah, kenapa harus divoksi? Karena penggerusannya itu memakai nomor 120, sahabat. 120. Jadi kalau nggak divoksi, walaupun dibalas dengan 240, dibalas dengan 400, takutnya kan masih tembus, masih ada yang tertinggal. Jadi akhirnya divoksi biar baretnya hilang. Nah, itu untuk mengantisipasi supaya yang pertama catnya nggak keriting nantinya pada saat diaplikasi. Yang kedua itu supaya bisa mendapatkan hasil yang basah ketika catnya itu nanti kuat karena udah di full voksi. Yang ketiga, untuk jangka panjang dia akan lebih awet, seperti itu, sahabat. Nah, setelah itu kita udah ngomongin full voksi ya. Nah, ngomongin udah full voksi kan tadi saya udah cerita dari awal, ngecatnya itu bagian dalam dulu. Bagian dalam kita cat. Setelah selesai nunggu beberapa hari, baru kita aplikasikan bagian luar. Nah, bagian luar itu bagaimana? Bagaimana cara pengaplikasian warna candy-nya? Sekarang kita nggak usah bicara warna candy dulu, tetapi kita bicaranya ke warna dasaran dulu. Warna dasaran kita anggap cat silver seperti pada umumnya. Jadi tugas kita ketika kita ngecat warna candy-nya harus benar-benar dasarannya harus benar-benar mateng, sahabat. Harus benar-benar mateng, rata, siap untuk di clear. Kuncinya ada di situ. Cuman kan kadang-kadang walaupun kita ngecat warna silver juga ada yang tertinggal, kayak baret ya apa, itu udah
udah hukum pekerjaan kita gitu loh sahabat. Nah, jadi pada intinya kita ratakan dulu pada bagian dasaran, dan warna cat dasarnya ini, setiap warna dasaran itu setiap aplikasi mobil itu beda-beda. Warna dasarannya beda-beda. Ada yang silver, ada yang kuning emas, yang apa? Gold, ada yang tembaga, ada yang merah muda, bahkan ada yang abu-abu solid. Nah, itu tergantung dari mixing colornya sahabat. Kita sebagai aplikator kita harus mengikuti mixing color. Apa sih yang disajikan oleh mixing color, ya kita harus pakai gitu. Terkecuali kalau kita hanya membeli cat candy-nya saja, kita harus ngulik-ngulik dasaran gimana nih biar pas. Nah, itu malah agak kerepotan. Kalau menurut saya sih langsung saja mengikuti apa kata yang direkomendasikan oleh mixing color. Jadi kita lebih enak dan gampang seperti yang saya aplikasikan di sini gitu loh sahabat. Nah, setelah rata cat dasarnya, anggap cat candy-nya itu sebagai clear. Karena kan dasarannya udah mateng, itu anggap saja sebagai cat silver pada umumnya. Udah kering, udah siap clear, baru kita ngambil candy. Tapi jangan clear beneran. Candy-nya itu anggap clear. Jadi anggap clear, jadi aplikasinya langsung basah. Karena saya sudah cerita dari awal, emang body ini kuat untuk ditembak basah. Waktu Mazda 2 dulu nggak saya kerok, akhirnya bermasalah, keriting semua satu body sahabat. Kalau saya ya karena memang prosedur pengecetan entah mau dimanapun di luar atau di dalam oven itu memang harus bagusnya memang harus basah, tapi kan kondisinya itu loh yang nggak bisa, harus aplikasi basah gitu. Nah, kalau nggak aplikasi basah itu gimana kita bisa mendeteksi bahwa warnanya itu bisa oke gitu kan. Nah, poinnya adalah pengaplikasian secara basah. Aplikasi yang ini bagaimana yang Altis? Aplikasinya yang pertama saya lakukan adalah pengaplikasian langsung 2 lapis setengah. Jadi sahabat APR bisa melihatnya, aplikasinya 2 lapis setengah tanpa jeda dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas baru drop coat. Tadi 2 lapis setengah, jadi basahnya masih ketemu seperti itu sahabat. Setelah udah selesai baru kita cocokin dari sampel. Tetapi karena ini saya udah mempunyai sampel, jadi tidak perlu membuat sampel seperti itu sahabat, sampel yang kedua gitu. Karena kalau nggak diaplikasikan basah itu kemungkinan hasilnya juga akan berpengaruh gitu loh sahabat, dan memakan waktu yang lama seperti itu sahabat. Apakah nggak melorok kalau diaplikasikan basah? Seperti yang saya bilang, kalau untuk warna candy itu dasarannya harus matang. Kalau dasarannya melorok diaplikasikan nanti pasti melorok, karena kan yang jadi patokan itu sebenarnya bukan di candy tapi di silvernya. Kalau kita sudah sukses mengaplikasikan warna silvernya, berarti kita nanti insya Allah akan sukses dalam aplikasi candy-nya gitu sahabat. Nah, setelah itu, setelah selesai ya kita aplikasikan, benar-benar diaplikasikan clear coat gitu loh sahabat. Jadi warna candy ini termasuk dalam golongan 3-coat system, yaitu 3 proses atau 3 tahapan sahabat. Yang pertama cat dasar, yang kedua cat candy, yang ketiga clear coat seperti itu. Kita masih bisa menganggap remeh untuk body kecil, tapi kalau untuk body besar gitu kita tidak bisa menganggap remeh, karena ketika saya mengupload video ini di Facebook juga banyak yang berkomentar, bahkan saya pun sampai ikut sedikit panas dingin dan sedikit meriang sahabat. Apalagi ketika saya mengaplikasikan ini ya sedikit takut gagal, takut nggak maksimal. Tapi ya kita harus coba, walaupun saya sudah beberapa kali mengaplikasikan di mobil dan Zodiac. Nah, di situ banyak yang berkomentar, memang saya belum berani, saya udah beli bahannya,
tapi belum berani yang mengaplikasikannya, mantas bahannya mahal, mantas ini itu dan bla 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 bla, banyak sekali yang komentar. Memang untuk warna Kengki ini warna yang sangat eh, sangat was-was oleh para painter dibandingkan dengan warna lain. Ini saya tanda kutip dibanding dengan warna lain, warna Kengki adalah warna yang paling was-was atau diwanti-wanti oleh painter-painter seluruh penjuru alam semesta ini, sahabat. Nah, mungkin itu saja ya kalau untuk cara pengaplikasiannya. Nah, yang pertama tadi udah saya jelasin masalah dasaran harus mateng, terus aplikasinya juga untuk karakter ini saya langsung basak-basak fokus, terus anginnya juga harus pas gitu, jangan ngetrop-ngetropan seperti itu, karena itu saja. Saya kalau untuk warna-warna metalik bahkan solid saya kurang suka untuk aplikasi secara kering-kering. Yang pertama lelet, bikin lelet. Yang kedua, kalau ruangannya nggak maksimal ya bisa malah debunya banyak banget. Terus yang ketiga, hasilnya kurang maksimal dan membuang-buang bahan menurut saya, karena kebanyakan ditabur bahkan dibuang terus apa. Dan sahabat APR, setelah melihat, mendengarkan apa yang saya ceritakan, bisa melihat video-video yang saya sajikan ke sahabat APR. Semoga itu saya bermanfaat untuk sahabat APR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.